Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin, NIM 1903211000055 dari kelas studi kelaikan bisnis A. Di sini saya akan membuat video tentang hasil mini riset saya mengenai analisis kelaikan usaha pada budidaya ikan lele yang mengambil studi kasus pada budidaya ikan lele milik Bapak Chandra di Desa Kompol, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Baik, untuk selanjutnya yaitu langsung saja ke pembahasan. Baik, untuk yang pertama yaitu latar belakang. Agribisnis ikan lele merupakan suatu kegiatan usaha atau bisnis yang berhubungan dengan ikan lele sebagai komoditas utamanya. Herianto, Asrol, dan Wahyudi 2020. Bisnis ikan lele saat ini tengah marak dan berkembang pesat karena pasar utama ikan lele merupakan warung lesehan, pecel lele, dan juga untuk konsumsi rumah tangga. Banyaknya permintaan terhadap ikan lele mendorong para pembudidaya ikan lele untuk melakukan produksi secara terus-menerus. Adanya sumber daya alam yang tersedia perlu dimanfaatkan dalam proses produksi ikan lele, terutama sumber daya alam yang berupa air yang merupakan keperluan utama untuk budidaya perikanan. Adanya sumber daya alam yang melimpah bisa mempengaruhi terhadap kelayakan usaha karena bisa mengurangi biaya dalam proses produksi. Pada mini riset ini akan mengkaji tentang analisis kelayakan usaha dari usaha budidaya ikan lele milik Bapak Chandra yang berada di Desa Kompol, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya yaitu untuk rumusan masalah. Rumusan masalah pada mini riset ini yaitu yang pertama, bagaimana kelayakan usaha budidaya ikan lele milik Bapak Chandra yang ditinjau dari aspek teknis. Yang kedua yaitu bagaimana kelayakan usaha budidaya ikan lele milik Bapak Chandra yang ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran. Yang ketiga yaitu bagaimana kelayakan usaha budidaya ikan lele milik Bapak Chandra yang ditinjau dari aspek manajemen dan organisasi. Yang keempat yaitu bagaimana kelayakan usaha budidaya ikan lele milik Bapak Chandra yang ditinjau dari aspek lingkungan. Yang kelima, bagaimana kelayakan usaha budidaya ikan lele milik Bapak Chandra yang ditinjau dari aspek finansial. Yang keenam yaitu bagaimana kelayakan usaha budidaya ikan lele milik Bapak Chandra yang ditinjau dari aspek hukum. Dan yang terakhir yaitu bagaimana kelayakan usaha budidaya ikan lele milik Bapak Chandra yang ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya yaitu tujuan dari mini riset ini. Tujuan dari mini riset ini adalah untuk mengetahui kondisi kelayakan usaha budidaya ikan lele yang dilakukan oleh Bapak Chandra di Desa Kompol, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan yang ditinjau dari beberapa aspek, yaitu aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen dan organisasi, aspek lingkungan, aspek finansial, aspek hukum, dan aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian pada penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Kemudian untuk lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kompol, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, di mana usaha budidaya ikan lele milik Bapak Chandra berada di desa tersebut. Dan untuk penelitian sendiri dilakukan pada bulan Oktober 2021. Jenis dan sumber data. Jenis data pada penelitian ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Kemudian untuk sumber data sendiri merupakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Yang selanjutnya yaitu untuk pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan pemilik usaha budidaya ikan lele yaitu Bapak Chandra. Kemudian yang terakhir yaitu metode analisis data. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan dua metode yaitu analisis finansial dan juga analisis non-finansial. Untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu gambaran umum usaha. Usaha ini termasuk ke dalam usaha di bidang perikanan air tawar yang berdiri sejak Desember tahun 2017 yang berfokus pada pembesaran ikan lele untuk konsumsi. Bapak Chandra memiliki 1 orang pekerja dalam melakukan proses produksi ikan lele. Kemudian Bapak Chandra dalam sehari bisa menjual sekitar 20-50 kg ikan lele. Kemudian yang kedua yaitu aspek teknis. Usaha budidaya ikan lele milik Bapak Chandra masih termasuk ke dalam kategori usaha mikro karena pendapatannya kurang lebih 300 juta per tahun. Kemudian untuk luas kolam ikan lele sendiri yaitu 4 meter kali 10 meter yang menjadi 10 kolam dan 4 meter kali 6 meter menjadi 2 kolam. Kemudian untuk tata letak yang digunakan yaitu tata letak produk. Kemudian selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Pada aspek pasar dan pemasaran
menggunakan bauran pemasaran yaitu 4P. Yang pertama yaitu untuk produk. Produknya sendiri merupakan ikan lele. Kemudian untuk place atau tempat usaha strategis karena dekat dengan jalan raya dan juga dekat dengan pasar. Kemudian yang ketiga yaitu price atau harga. Untuk harganya sendiri mengikuti harga yang ada di pasaran. Kemudian untuk promotion atau promosi dilakukan dengan memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan juga Instagram. Aspek manajemen dan organisasi. Aspek manajemen pada usaha budidaya ikan lele milik Bapak Chandra berupa pengadaan dan penyediaan bahan baku produksi, pengawasan kualitas, pelayanan pelanggan, dan penanganan limbah. Sedangkan untuk aspek organisasi sendiri belum memiliki struktur organisasi yang kompleks karena usaha budidaya ini masih dikelola oleh Bapak Chandra sendiri yang hanya dibantu oleh 1 orang pekerja. Selanjutnya untuk aspek lingkungan, usaha budidaya ikan lele milik Bapak Chandra belum memiliki surat izin mengenai dampak lingkungan, contohnya seperti AMDAL. Namun, limbah dari usaha budidaya ikan lele tidak terlalu berbahaya karena limbahnya hanya berupa kotoran dari ikan lele. Selanjutnya yaitu aspek finansial. Pada aspek finansial ada 5 aspek yang akan diteliti. Yang pertama yaitu NPV, IRR, Net BC, Payback Period, dan Profitability Index. Yang pertama yaitu NPV. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai NPV sebesar 13.659.608,12 yang artinya lebih besar dari 0 sehingga usaha ini layak untuk diusahakan. Yang kedua yaitu IRR. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai IRR sebesar 69% yang mana lebih besar dari suku bunga yaitu 14% sehingga usaha ini layak untuk diusahakan. Kemudian yang ketiga yaitu Net BC. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai net BC sebesar 1,96 yang lebih dari 1 yang artinya usaha ini layak untuk diusahakan. Kemudian pada payback period setelah perhitungan diperoleh nilai sebesar 1,5 yang artinya modal akan kembali dalam jangka waktu 1 tahun 5 bulan. Untuk profitability index setelah perhitungan diperoleh nilai sebesar 1,96 yang mana lebih dari 1, maka usaha ini layak untuk diusahakan. Selanjutnya yaitu aspek hukum dan legalitas. Usaha budidaya ikan lele milik Bapak Chandra belum memiliki surat izin usaha yang jelas karena usaha budidaya ikan lele masih termasuk ke dalam usaha mikro. Sehingga usaha budidaya ikan lele milik Bapak Chandra belum memiliki badan hukum yang jelas. Kemudian selanjutnya yaitu aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Usaha budidaya ikan lele milik Bapak Chandra memiliki dampak yang baik bagi ekonomi, seperti menambah pendapatan bagi Bapak Chandra. Kemudian pada aspek sosial, usaha budidaya ikan lele milik Bapak Chandra juga berdampak baik karena bisa memenuhi kebutuhan ikan lele bagi masyarakat. Dan pada aspek budaya, usaha budidaya ikan lele milik Bapak Chandra masih sesuai dengan budaya yang ada di masyarakat pada lokasi usaha. Kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha budidaya ikan lele milik Bapak Chandra layak untuk diusahakan karena dari beberapa aspek yang diteliti, baik aspek non-finansial dan aspek finansial, menunjukkan dampak yang baik meskipun pada aspek non-finansial yaitu aspek lingkungan dan aspek hukum dan legalitas belum memiliki surat izin yang jelas. Namun usaha ini sudah dikatakan layak karena usaha ini masih termasuk usaha mikro dan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang buruk. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai hasil mini riset saya tentang analisis kelayakan usaha pada budidaya ikan lele yang mengambil studi kasus pada budidaya ikan lele milik Bapak Chandra yang berada di Desa Kompolo, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.